untuk masalah pendampingan hukum ya, pendampingan hukum kalau kita lihat dari kasusnya Den Wong dan Ami ya, dalam kasus dugaan tindak pidana perzinahan dan menghalang-halangi pemberian ASI ya terhadap anaknya. Kalau saya lihat dari sisi anak ya, kan ini kan poinnya adalah anak. Anak itu belum cakap hukum, artinya masih di bawah 18 tahun. Artinya belum, dalam hal ini belum bisa dia dijadikan saksi ya, kalau dalam teori hukum ya, ini belum bisa dijadikan saksi, belum bisa memberikan meminta pendampingan kepada pengacara ataupun pendampingan hukum ya tentunya. Ini belum bisa karena dia masih di bawah asuh orang tuanya. Nah, yang bisa adalah orang tuanya, Aden Wong itu memilih lawyer mana, siapa lawyernya untuk bisa mendampingi. Tapi dalam hal ini anak tidak bisa. Seperti itu yang disampaikan kemarin bahwa Bang Hotman mau menjadi pendamping tapi tidak secara hukum istilahnya. Kalau saya melihat segala sesuatu yang dipandang ya menurut nurani ya, artinya kita udah melihat nih kasus ini begitu menjadi perhatian khusus semua orang, sehingga sebenarnya anak ini dieksploitasikah atau anak ini naturalkah ya kan? Tetapi kan di sini ada berbagai macam opini, sehingga ada beberapa orang yang ingin mendampingi anaknya, ada beberapa orang yang mendampingi Aden Wong atau ada yang mendampingi Emi. Yang bisa adalah ya dua belah pihak, tapi kalau anak nggak bisa. Kalau ini jelas-jelas menyalahgunakan suatu aturan hukum, kalau ini kasus ini menjadi suatu ranah hukum nantinya, menjadi perdebatan antara undang-undang terhadap bagaimana teori dan prakteknya terhadap pendampingan hukum. Pendampingan hukum nggak bisa, anak kecil tuh masih kecil, belum bisa didampingi secara hukum karena masih di bawah bapaknya, di bawah perlindungan dari ayah dan ibunya ya. Kalau kita lihat dari begitu podcast itu ada anak itu tampil di podcast sehingga memberikan suatu pendapat atau pernyataan yang sangat mengejutkan, artinya dia ada sisi yang menjelekkan ibunya. Tapi kan di sini kita melihat bukan dari satu sisi. Kalau kita melihat bahwa jangan menjelekan daripada bapaknya, belum tentu juga, karena posisi sekarang ini adalah sangat sulit. Ini adalah keretakan dalam rumah tangga yang cukup luar biasa, yang tidak bisa kita melihat sepandang mata. Artinya kita melihat dari sisi aktual dengan sisi yang ada di video terhadap anak ya tentunya. Ini belum bisa kita lihat ini adalah real secara aktual kah, atau adanya unsur-unsur doktrinasi yang sehingga didoktrinnya anak ini sehingga terbentuklah perilaku seperti itu. Kita kan belum bisa lihat. Kalau kemarin Bang Hotman bilang bahwa jangan lihat dari sisi pandang daripada suaminya. Itu bisa dikatakan bisa benar, bisa juga salah. Gitu loh. Kenapa bisa benar? Bisa benar apa yang dikatakan Bang Hotman. Tapi bisa juga salah karena kita belum bisa kita mendalami anak ini secara psikis. Apa psikisnya? Menurut saya, jalan langkah yang paling baik adalah panggil dulu kedua belah pihak, antara Ami, Aden Wong, tentunya Tisha Erni ini harus dipanggil, dudukin, periksa, dalamin. Ada apa sebenarnya ini terjadi seperti ini, sehingga anaknya ini juga terjadi suatu gangguan psikis. Dan saya pahami bahwa sebenarnya jalan yang keluar yang terbaik adalah adanya KPAI di luar negeri, tentunya di negara asalnya daripada Den Wong ataupun dari negara Korea Selatan pun harus turun tangan dalam hal ini untuk bisa mengecek atau memeriksa seorang anak ini apakah adanya gangguan psikis yang cukup luar biasa. Karena ini menyangkut anak ya, ini masa depan, dan tentunya harus kita bisa menyikapi hal ini dengan baik. Jangan gara-gara urusan orang tua sehingga memberikan suatu dampak yang cukup buruk kepada anaknya nanti untuk masa depan anaknya selanjutnya. Kita kan melihat di sini adalah sebagai contoh karena ini ada di Indonesia dan juga melibatkanlah
Tisha Erni ini orang Indonesia. Contoh inilah yang harus dijadikan role model kita seluruh Indonesia, melihat jangan berbuat seperti ini lagi, yang cukup buruk ini, yang nggak boleh tiru seperti itu. Makanya menurut hemat saya, menurut langkah apa yang harus kita jalani, ya terutama yang utama adalah Polda Metro Jaya harus memanggil cepat, dengan cepat Tisha Erni, Ademo, dan Ami, sehingga kita buka semua apa yang menjadi tabir, apa yang menjadi masalah, sehingga masalah ini benar-benar cukup mencuat dan cukup menjadi perhatian khusus terhadap apa? Ini melibatkan anak loh, masa depan bangsa. Terus yang kedua, masalah anak ini dibawa lari dengan bapaknya. Tapi yang paling unik adalah Tisha Erni itu menggendong, yang jelas-jelas membawa langsung dari tangannya, yang seolah-olah dia menguasai. Tapi kalau kita lihat faktanya, ya memang dia menguasai anak itu. Orang dia gendong di depan ibunya, ibu kandung. Ini cukup luar biasa ini kalau kita lihat kasus ini. Ya kasus yang unik inilah yang harus kita bongkar. Kalau memang Tisha Erni terbukti ya secara sah dan meyakinkan, dia membawanya dan juga dia membawa kabur anaknya, tentunya bisa kita jerat hukuman penculikan anak itu masuk unsurnya. Kalau itu didalami, dilihat ya dengan berbagai bukti ya tentunya, ya bisa aja terjadi itu dijerat lah hukuman. Karena kalau enggak nanti ada juga dong dengan bapaknya bawa lari anaknya dia bawa. Besok seperti itu ada Tisha Erni juga yang lain kan gitu. Ini yang kita khawatirkan. Ya, semua orang Indonesia mengkhawatirkan adanya kejadian ini terulang lagi. Bukan karena ada orang luar negeri, tapi di Indonesia pun nanti seperti kalau kita lihat ya, atau kita lihat delik aduan yang sudah masuk di Polda Metro ya, tentunya kan ada 2 laporan. Tetapi masalah unsur tadi yang tadi saya bilang, kalau unsurnya tidak mumpuni atau tidak terpenuhi, tentunya ini yang harus kita buktikan. Ataukah harus panggil ahli kah untuk menyatakan bahwa ini adalah bentuk pidana yang sesungguhnya untuk dijadikan bahan pertimbangan ini masuk unsur membawa lari anak ya. Dan tentunya itu yang harus kita dalami. Karena juga polisi tidak gegabah dalam mencari suatu delik aduan, sehingga pengembangan kasusnya harus jelas dulu. Nah, untuk memperjelas kasus itu pertama-tama adalah pintu masuknya. Pintu masuk laporan itu karena perzinahan. Nah, begitu perzinahan ini masuk, tentunya polisi juga tidak serta-merta percaya bahwa ini ada namanya penculikan. Tapi kan di situ memang sudah lihat nih, adanya bukti video, adanya saksi. Nah, ini coba dilihat apakah ini masuk, kalau barang ataupun apa yang diambil itu ada padanya, ada pada Tisha Erni ya. Kalau kita lihat unsur material apa yang diambil, ya dia yang bawa lari, itu kan yang diambil ya kan. Walaupun nanti anak itu mau dikasih ke bapaknya kan, tapi kan pada waktu kejadian perkara terjadinya ngambil anak itu kan ada pada dia. Nah, itu harus dibuktikan. Kalau memang Polda Metro Jaya bisa membuktikan atau memberikan unsur-unsur yang kuat terhadap kasus ini menjadi kasus penculikan, tentunya ini akan bisa terbuka ini. Karena besok-besok orang bisa ngambil dong sama bapaknya. Besok-besok anak lagi disusuin sama ibunya diambil dong. Itu kan satu hal yang menurut pribadi saya seorang pakar hukum, artinya ini harus jelas hukum ini. Kenapa? Karena walaupun sudah memang bapaknya ikut serta, tapi kan ada orang lain di situ yang membawa kabur juga. Nah, ini harus dibuktikan juga. Berprofesi ya, profesi seorang lawyer itu memang semua profesi lawyer itu sama. Ada prinsipnya dalam membantu kliennya atau mengawal kasus daripada kliennya sehingga masalahnya cepat selesai. Tapi dalam hal ini kita melihat bahwa ada beberapa pengacara yang cukup cukup punya nama yang bisa memberikan suatu dukungan ataupun cara bagaimana selesai masalah ini, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, itu hak semua orang. Tetapi dalam hal ini kita melihat bagaimana kasus ini, kasus yang dalam proses ini masih belum terlihat jelas ya. Tentunya kita juga harus berhati-hati dalam suatu melangkah ataupun berhati-hati dalam suatu mengambil sikap. Seorang pengacara tuh semakin bisa memberikan suatu sikap atau menjadi contoh untuk semua orang, sehingga apa yang dia lakukan terhadap suatu kasus ini bisa selesai dengan baik. Itu seperti itu.